Hai, welcome back to our YouTube channel. Selamat pagi dari Carabanchel. Hari ini kita mau ke Pamplona. Pamplona dan kita mau memulai Camino kita hari ini. Oke, dari Pamplona. Let's go. Let's go. Oke, kita beli tiket dulu. Di sini tuh sebenarnya satu jalur gitu. Cuman karena waktu itu pas aku pergi lagi ada banjir, jadi tuh kita harus pindah-pindah kereta. Alhasil kita harus lari-lari dari stasiun yang sangat besar ini menuju ke train antar kotanya gitu. Dan ini pokoknya kita udah nguber-nguber banget lah karena stasiunnya tuh gede banget, guys. Akhirnya nyampe kereta, guys. Jam 10.33. Keretanya jam 10.35. Welcome to Pamplona. Kota ini adalah kota yang sangat penting untuk yang namanya Santo Ignatius dari Loyola. Karena di sini kita bisa menemukan satu monumen di mana Santo Ignatius dari Loyola itu dibantu oleh para tentara karena dia itu sakit karena kena bom kakinya, guys. Nah, dia tuh dibantu sama para tentara untuk kembali ke Loyola, tempat asalnya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu kenapa tempat ini menjadi penting, coba deh teman-teman nonton vlog ini tentang Santo Ignatius dari Loyola. Ini unik ya, guys. Jadi kita ngomong Mandarin. Apa ini? Jadi ini kita lagi di Pamplona. Ini kotanya terkenal bantengnya, Matador. Jadi, Tapi kini kita nggak kesempatan nonton bantengnya, kita makan aja buntutnya. astaga. Buntut banteng ya. Memang aneh orang ini. Yang mana ini? Nah, ini nih. Rabo de Toro. Ini kebiasaan orang Spanyol itu adalah sharing. FYI guys, kita tuh waktu kesini tuh hari Minggu dan semua toko itu tutup. Yang buka cuma satu ini. Dan kita tuh juga siang-siang, dimana di Spanyol itu kalau siang-siang pada siesta. Nah, pun termasuk ini bus juga ya. Jadi kita sebenarnya udah booking bus buat ke Javier, itu ke rumahnya Santo Franciscus Xaverius. Tapi karena hari Minggu, baik lagi, nggak ada itu bus. Ternyata mereka ada festival gitu, jadi bus semua pada nggak berangkat. Akhirnya kita harus naik taksi karena itu jaraknya jauh banget, guys. Kami bawa time kettle untuk berbicara sama warga lokal di Spanyol, karena orang Spanyol tuh banyak yang nggak bisa bahasa Inggris dan ya kita juga nggak ngerti mereka ngomong apa. Jadi alat ini, time kettle by Majus Berkarya, itu sangat-sangat membantu kita waktu di Spanyol, guys. Kami sesuatu. ¿Quieres preguntarnos algo? Pues me gustaría, pero no sé el qué. Kita sekarang lagi ada di Javier di Navarra. Jadi ini adalah rumah kelahirannya Santo Franciscus Xaverius. Nah, mungkin nanti kita bisa langsung tanya ke magisternya siapa itu Santo Franciscus Xaverius. Oke. Ini seru banget. Ini lebih menarik sih. Seru banget ya, guys. Minum. Oke, buat teman-teman yang penasaran gimana sih isi dari rumahnya Santo Franciscus Xaverius, kita ngapain aja di sini? Jangan lupa buat nonton Cucupi Special Edition. Di situ aku udah jelasin semua yang ada di rumahnya Franciscus Xaverius, guys. Teman-teman bisa nonton di YouTube-nya OMK Santo Laurentius. Ada Cucupi Special Edition Santo Franciscus Xaverius. Jangan lupa ditonton di sana ya. Dan di sini tuh sebenarnya tempatnya benar-benar terpencil banget, satu kota sendiri.
Dan ini ada tempat toko souvenir gitu yang udah mau tutup tadi karena udah malam. Ini malam guys, tapi masih sangat terang ya di sana. Dan di sini tuh udah ada satu komplek kayak penginapannya, tempat makan, itu semua udah ada di sini. Jadi nggak usah khawatir kayak harus pergi-pergi gimana gitu ya guys. Kita makan malam dulu dan sampai jumpa di hari besok. Dadah! Selamat datang di hari yang baru, dan kali ini kita udah ada di Castillo de Javier. Ini adalah rumah dari Santo Franciscus Xaverius guys. Dan hari ini kami akan belajar dari seorang Santo Franciscus Xaverius, seorang anak muda yang hidup dalam zona nyaman. Lihat rumahnya aja sebagus ini ya guys. Tapi dia berani untuk ambil keputusan keluar dari zona itu dan bergabung dengan Ignatius Loyola. Untuk apa? Untuk bermisi ke berbagai daerah, terutama ke Indonesia juga loh guys. Nah, jadi beliau ini dulu pernah bermisi ke Indonesia, khususnya di Maluku. Dan ini pagi-pagi kita mau sarapan terlebih dahulu. Nah, setelah sarapan, di sini tuh juga udah ada ruangan gitu buat kita kumpul bareng-bareng lah buat berefleksi. Dan pagi ini kita lagi mau nyanyi dulu bareng-bareng nih guys. Nah, setelah nyanyi kita tuh merefleksikan sedikit ya. Kami baca buku Guide to the Camino Ignaciano, dan di situ kita belajar sedikit tentang apa sih artinya Camino itu dan bagaimana kita merefleksikan gitu keadaan pada saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu kala, di zamannya Santo Ignatius itu ya pastinya. Nah, ini kita belajar bersama di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita lagi di kastil kerajaan Javier. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang siapa sih Santo Franciscus Xaverius sampai kita datengin rumahnya jauh-jauh. Ya karena dia udah datengin kita jauh-jauh ke Indonesia, guys. Benar, kita harus gantian. Nah, mungkin nanti kita bisa eksplorasi lebih dalam siapa beliau dan apa yang bisa dipelajari. Oke, langsung dari masternya. Alright. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget Santo Franciscus Xaverius itu siapa dan bagaimana, bisa nonton di Cucupi Special Edition karena di situ aku udah bikin podcast dengan Romo Nano. Romo Nano itu adalah salah satu Romo Yesuit dan udah dibahas semuanya di situ. Jadi teman-teman jangan lupa nonton di sana ya, karena aku nggak akan ulangin lagi di cerita di sini, oke? Nah, sementara itu di cerita ini aku pengen jelasin bahwa kita bisa belajar dari Santo Franciscus Xaverius ya, di mana ia adalah seseorang yang punya misi gitu. Jadi mungkin sama dengan kehidupan kita zaman sekarang ini ya. Kita punya misi, ambisi yang kuat gitu. Bagaimana seorang Franciscus Xaverius itu dengan misi dan ambisi yang kuat berani mengambil tugas yang tidak mudah. Dalam perkembangan zaman ini juga dengan segala yang kita miliki mungkin di dunia ini, di hidup perkotaan atau dimanapun kita berada, kita semua itu pasti punya misi untuk menyebarkan kebaikan Tuhan gitu ya. Tapi bagaimanapun caranya itu balik lagi ke refleksi kita masing-masing. Sama seperti Santo Ignatius dari Loyola ya. Mungkin Santo Ignatius ini melangkah kecil-kecil gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh udah punya grand design dalam kehidupan Santo Ignatius. Dan nanti setelah dari rumah Santo Franciscus Xaverius ini kita akan pergi ke Loyola. Karena di sana tuh kita akan membahas bagaimana Tuhan membentuk dan Tuhan tuh memberikan sedikit demi sedikit gitu. Grand design yang sudah direncanakan, dirancang gitu ya. Tapi ya kembali lagi, Santo Ignatius dari Loyola, Santo Franciscus Xaverius, itu mereka pasti selalu mempertanyakan terus, apa sih yang Tuhan rencanakan buat kita? Terus menemukan dan mencari konfirmasi-konfirmasi Tuhan gitu. Pun itu juga harus dilakukan dalam kehidupan kita guys. Sembari menunggu, ini tuh adalah kapel dan kita bakalan misa dulu di dalam kapel ini. Teman-teman bisa booking juga sama Castillo de Javier ini. Ada Instagramnya juga di sini, guys. Nah, setelah dari
Javier, tempat dari Santo Franciscus Xaverius yang adalah teman dekatnya Santo Ignatius, kita akan beranjak ke yang namanya itu Loyola. Tapi dengan cara kita kembali ke Pamplona, kemudian kami ambil bus ke San Sebastian ya guys. Nah dari San Sebastian itu nanti kita akan ke Loyola, tempat kelahiran dari Santo Ignatius Loyola. Jadi ditungguin ya guys. Es alfalfa con crema pastelera.